Namo Buddhaya, selamat pagi, semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat. Pelajaran 2, pengorbanan Bodhisattva. Kegiatan belajar 8, kebijaksanaan. Belajar meningkatkan kebijaksanaan. Belajar itu tidak harus menulis. Belajar juga tidak harus membaca. Belajar bisa dilakukan dengan bicara, berbuat, dan bekerja atau dengan menghargai orang lain. Jika sudah belajar, ditandai adanya perubahan sikap. Orang yang tidak mau belajar tidak berubah sikapnya. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau belajar. Nah, anak-anak harus rajin belajar ya. Belajar dengan sikap yang baik yaitu dengan cara 1. Menjadi pendengar yang baik. Contohnya, ketika guru sedang menjelaskan atau orang tua sedang menasehati, anak-anak harus mendengarkannya dengan baik. 2. Saling membantu. Untuk mencapai suatu harapan bersama, kita harus saling membantu. 3. Saling menyayangi. Kita harus saling menyayangi. 4. Saling memberi perhatian. 5. Bersikap baik kepada orang lain. 6. Menghargai kehidupan dengan cara melakukan hal-hal yang baik. Kisah tentang kebijaksanaan. Senaka Jataka. Bodhisattva pernah terlahir di sebuah keluarga Brahmana sebagai Senaka. Ia sangatlah bijaksana dan suka menasehati orang-orang demi kesejahteraan dan kebahagiaan. Pada saat itu, hiduplah seorang Brahmin tua yang memiliki 1000 keping uang emas. Demi keamanan uangnya, ia menitipkan uangnya pada sebuah keluarga. Namun, keluarga tersebut menghabiskan seluruh uangnya untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka menggantinya dengan memberikan seorang gadis muda kepada Brahmin tua untuk dinikahi. Pasangan baru ini kemudian hidup bahagia untuk sesaat. Ternyata istrinya sangat licik. Ia mau hidup sesuka hatinya. Ia memaksa suaminya untuk mencarikan pembantu. Ia menyiapkan kepergiannya dengan menyiapkan nasi dan tepung goreng sebagai bekal perjalanan. Setelah memasukkan bekal ke dalam tas, orang tua yang malang itu meninggalkan rumahnya dan pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk mengumpulkan uang. Suatu hari, karena merasa lapar, ia beristirahat di bawah pohon dan membuka tasnya untuk memakan bekalnya. Setelah memakan sedikit tanpa menutup tas kembali, ia pergi ke parit terdekat untuk minum. Pada saat itulah seekor ular yang mencium bau tepung goreng merayap masuk ke dalam tas. Brahmin tua kembali dan tanpa mengetahui adanya ular berbisa, menutup tas dan membawanya. Untuk membangkitkan Brahmin tua itu, sesosok dewa pohon berkata, "Oh Brahmin, jika kamu pulang, istrimu akan mati. Tetapi jika kamu tetap meneruskan perjalanan, kamulah yang akan mati." Brahmin tua yang ketakutan itu tidak tahu harus bagaimana. Ia tidak mengerti maksud dari kata-kata tersebut. Beruntunglah pada saat itu adalah bulan purnama. Banyak orang berkumpul untuk mendengarkan ajaran Pandit Senaka. Brahmin yang ketakutan itu masuk ke dalam gedung dan duduk menangis di suatu sudut. Melihatnya menangis, Pandit Senaka menanyainya, seolah-olah ia melihat segala sesuatu dengan mata dewa. Ia tahu yang telah terjadi. Ia menyuruh salah satu orang untuk mengambil sebuah tongkat panjang dan membuka tas itu. Kemudian ular yang bersembunyi di dalam tas merayap keluar. Orang-orang menggiring ular tersebut keluar tanpa menyakitinya. Akhirnya Brahmin tua yang malang itu selamat berkat kebijaksanaan Bodhisattva.
Kemudian Buddha berkata, dengan penyelidikan kebijaksanaan, aku menyelamatkan Brahmin itu. Dalam kebijaksanaan, tiada yang membandingiku. Inilah kesempurnaanku dalam kebijaksanaan. Demikian pembelajaran hari ini. Akhir kata, Namo Buddhaya.